Selamat berjumpa kembali dengan channel Yamung Turbo, yang pada kesempatan kali ini Yamung Turbo mudik lebih awal supaya dapat tiket kereta yang murah, kereta Bengawan dan masih longgar. Dan naik kereta Bengawan dari stasiun Cikarang pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024 jam 6.46 berangkat dari Cikarang. Dan dalam perjalanan cuaca sangat cerah sehingga pemandangan dapat dinikmati dengan sepenuh hati. Sepanjang mata memandang kelihatan hijau royoyo, dan duduk di kereta nomor 1 paling belakang, nomor 24E, sehingga di sisi sebelah kiri maka gambar yang diambil adalah sisi kiri atau sebelah utara rel kereta api. Dari Cikarang, setelah meninggalkan Cikarang, banyak sekali kita temukan sawah-sawah yang menghijau, seperti permadani yang digelar untuk menyambut tamu kebesaran. Semua serba hijau, ditanami padi, dan padinya kurang lebih umur 30-40 hari, belum kekatak, belum berbunga. Dan dari pandangan mata yang begitu luas hijau semua, mengandung harapan bahwa 2 bulan lagi akan panen raya dan dapat meredam gejolak kenaikan harga beras. Para petani yang bersemangat mengerjakan sawahnya memang benar seperti yang dikatakan Bung Karno, petani itu adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi kalau petani semua mengerjakan sawahnya dan panen raya, maka tatanan pangan akan terjamin. Tidak seperti sekarang yang kena bencana El Nino, panen gagal pada bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun akhir 2023, sehingga harga beras naik dan di mana-mana terjadi bansos maupun operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. Beras memang makanan pokok bagi bangsa Indonesia yang dulunya masih mengenal jagung, ada beras jagung, ada nasi jagung, ada nasi tiwul, ada ubi, talas, dan sebagainya. Semua sudah bergeser ke beras. Maka kalau ada bencana kegagalan panen, maka ekspornya meningkat. Jadi di tahun 2023-2024 ekspor, maksudnya impor, ya, mendatangkan beras impor dari luar sangat tinggi, jutaan ton.
untuk mencukupi pangan bagi rakyat Indonesia, untuk mencegah stabilitas atau menjaga stabilitas pangan. Kita harusnya sebagai negara garis berdaulat dalam hal pangan, tetapi dalam keadaan tertentu, dalam keadaan bencana, kegagalan panen, kita harus impor beras untuk memberi makan atau supaya harga stabil, rakyat tidak kekurangan bahan pangan khususnya beras. Nah, untuk itu daerah-daerah yang belum menggunakan beras sebagai makanan pokok, pertahankan supaya ada variasi atau beraneka ragam tanaman pangan, tidak harus beras. Jadi yang dulunya masih menghasilkan jagung, jagungnya dibuat nasi jagung. Yang masih nanam singkong ya boleh buat nasi tiwul. Yang ubi-ubian yang di Papua, Maluku dan juga sagu ya masih pertahankan makanan pokoknya sagu supaya tidak tergantung beras. Karena beras kalau musim tidak baik atau kekurangan curah hujan maka akan gagal panen, seperti tahun-tahun akhir tahun 2023. Sepanjang rel tidak ada tanaman padi. Nah, sekarang sudah mulai muncul. Saya harap ini bisa berhasil, dan hijaunya ini mengandung harapan akan panen raya, harapan akan tercukupinya kebutuhan pangan khususnya beras. Silahkan dilihat hijaunya yang begitu luas seperti permadani yang digelar untuk para pemirsa, para petani yang bermandikan panas, bergulat dengan lumpur, sudah berkorban untuk menanam padi. Kita yang menikmati berasnya harusnya juga menghargai beras, menghargai pangan. Dan dalam tradisi Jawa, beras atau padi adalah Dewi Sri, Dewi Kemakmuran. Yang dalam tradisi Hindu, Dewi Sri adalah sakti dari Dewa Wisnu yang menolong manusia memelihara kehidupan. Maka kita juga harus bersyukur dengan adanya petani sebagai penyangga tatanan negara Indonesia, khususnya dalam hal pangan. Hargai petani, hargai bahan pangan, hargai jerih payah dengan memanfaatkan bahan pangan dengan sebaik-baiknya, tidak membuang-buang bahan makan, tidak menyia-nyiakan, dan juga kita harusnya menghemat bahan makan. Harapan yang hijau royo-royo ini semoga benar-benar tercapai di 2 bulan yang akan datang, sehingga kalau lewat rel kereta di sebelah kiri kanan sudah panen raya, menguning semua.
Bagi para pemirsa, silahkan tetap beraktivitas. Salam sehat. Dan yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, klik jempolnya atau like, dan juga tulis komentar untuk perkembangan channel Nyamung Turbo dalam membuat ataupun melaporkan perjalanan pulang kampung. Tetap semangat, terus beraktivitas, maju terus, pantang mundur, jangan hanya maju perut, pantat mundur. Salam sehat.